rumah. Semua pelayan sedang membereskan tempat tidur. Apa yang sedang kalian lakukan? Halo Nyonya. Kami sedang membantu Anda membereskan barang untuk pindah ke kamar utama di lantai 2. Kapan aku bilang pindah tinggal di lantai 2? Nyonya, Anda dan Tuan sudah menikah begitu lama. Tinggal secara terpisah itu tidak baik, bukan? Hari ini adalah hari yang baik. Sebaiknya Anda pindah ke kamar utama. Apanya yang tidak baik, bukankah dulu selalu seperti ini? Namun, Tuan Besar David bilang, dia akan datang 2 hari lagi jika dia tahu bahwa kalian berdua tinggal terpisah. Penyakitnya akan kambuh lagi. Lagi-lagi Tuan Besar David, kau menipu, kan? Aku juga tidak ingin seperti itu. Tapi Tuan Stephen baru saja memberi perintah bahwa dia ingin melihat Nyonya pindah ke kamar utama sepulang kerja. Maaf Nyonya, aku yang terlalu tidak sabar. Aku minta maaf. Kau sungguh mengira aku mudah tertipu ya? Aku sudah menyembunyikan pistol di bawah kasur. Jika sampai ketahuan, bagaimana aku menjelaskannya? Baiklah, pindah saja sesuka kalian, itu tidak ada hubungannya denganku. Nyonya mau kemana? Tuan Stephen Nyonya kabur dari rumah dan marah karena aku memindahkan kamarnya tanpa izin. Istri siapa yang kabur tanpa sebab? Apakah dia kira dirinya masih kecil? Tuan Stephen, apakah aku salah? Tidak. Lanjutkan. Kenapa kalah lagi? Kenapa kau datang? Kenapa kau kembali? Kau adalah istriku. Istri mana yang kabur tanpa sebab? Pesan tidak dibalas dan telepon tidak diangkat. Aku. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tuan Stephen, ini tidak benar. Aku bukan tawananmu. Atas dasar apa kau menyuruh orang lain untuk memindahkan barangku tanpa izin? 2 hari lagi kakak akan datang ke rumah. Apakah kau ingin dia masuk rumah sakit lagi? Demi Tuan Besar David, aku bekerja sama denganmu untuk tidak bercerai karena rasa simpati, bukan kewajiban, tapi jika itu menggangguku, aku bisa melihat untuk tidak membantu. Aku salah? Bagaimana kau akan memaafkanku? Kalau begitu kau harus dihukum. Hukuman apa? Pukul pantat. Apa? Aku seorang raja iblis akan dipukul hanya karena melanggar privasi istri. Ketika aku membuat kesalahan, kau akan memukulku, lalu kenapa kau tidak boleh? Aku adalah juara 2 dalam situs pemburuan gelap yang dipukul tanpa sebab. Kali ini aku harus mengambil kesempatan untuk balas dendam. Kita berbeda, kau adalah seorang gadis. Apakah seorang gadis boleh dipukul? Aku seorang pria dewasa, tidak boleh dipukul. Ganti yang lain, aku akan membelikan apapun yang kau inginkan. Para pria kaya memang sama, selalu merasa bahwa uang bisa membeli segalanya. Aku tidak kekurangan uang, juga tidak perlu hadiah darimu. Kalau begitu, pukullah. Baiklah. Pukullah. Pantat Tuan Stephen lentur juga. Cepat pukul. Bisa-bisanya aku dipukul oleh gadis kecil. Hal ini tidak boleh tersebar. Jika tidak, ini akan menjadi tertawaan seluruh dunia. Ternyata begini rasanya melihat ketulusanmu mengakui kesalahan. Aku akan memaafkanmu kali ini. Aku sudah memesan makanan. Kita pergi setelah selesai makan.
Tuan Stephen, apakah kau mau makan mie bekicot? Tidak. Benar juga, kalian orang paruh baya tidak suka makanan seperti ini. Kenapa masalah ini menjadi heboh lagi? Bahkan popularitasnya lebih tinggi. Ini agak rumit. Bagaimana masalah bisa menjadi seperti ini? Padahal Laura berjanji ingin melepaskanku. Apakah Jalang itu mengingkarinya? Apakah ini masalah Laura melepaskanmu atau tidak? Kau pasti tidak bisa masuk ke universitas dalam negeri. Lebih baik kau ke luar negeri untuk bersembunyi. Formulir pendaftaran telah ditutup. Tapi kenapa universitas-universitas ternama ini masih memperebutkanku? Tim humas yang diperintahkan oleh Stephen sudah berusaha keras, tapi mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan berita terpanas ini. Jika seperti ini terus mungkin aku akan ketahuan nanti. Aku membuat masalah. Apakah kau yang membunuh putra mahkota kerajaan Creek? Atau kau yang membunuh tentara bayaran kerajaan Nil? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau tidak melihat berita? Aku adalah murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN tahun ini. Semua universitas sedang memperebutkanku. Kau hanya murid peserta ujian masuk PTN, kenapa beritanya seheboh ini? Kau pikir aku mau? Aku terjebak. Aku mengerti. Kami akan mengatasinya. Sungguh membuat orang khawatir saja. Cepat atau lambat aku akan pensiun. Siapapun yang suka boleh menjadi komandan bodong ini. Jika Biro Keamanan telah beraksi, seharusnya berita terpanas akan segera teratasi. Ibu pernah bilang, putri sahabatnya belajar farmasi. Lalu dia bekerja di rumah sakit umum. Setelah lulus, pekerjaannya stabil dan junjungannya bagus. Sayangnya, pada akhirnya ayah dan ibu tidak bisa melihat aku yang hidup bahagia sebagai orang biasa. Kenapa? Bukankah kau diterima di universitas favorit dan mempelajari jurusan favorit? Aku rindu orang tuaku di desa. Bagaimana kalau besok aku ajak kau kembali ke desa untuk melihat mereka? Ya, terima kasih Tuan Stephen. Tuan Stephen sungguh mahir dalam mengemudi, terlihat sudah berpengalaman. Gadis ini mengerti cara memuji orang atau tidak sih?
Di mana ada toko kertas sembahyang? Di sana. Tidak disangka dia masih memperhatikan hal ini. Bos, bayar uang parkiran. Berapa? 1 juta? Mengendarai mobil semahal ini 1 juta itu tidak banyak kan? Beri aku tagihannya. Hei bos, kau memang bodoh atau pura-pura bodoh? Apakah aku terlihat seperti orang yang memiliki tagihan? Karena tidak ada tagihannya jadi pergilah. Kau tidak melihat kami datang untuk menagih uang parkir. Aku lihat kau tidak bisa diajak bicara dan ingin dihajar. Bengong apalagi, ayo pergi. Dia muntah darah. Tidak akan mati. Mungkin hanya berbaring di kasur selama setengah bulan. Aku tidak pernah dengar bahwa Stefan berlatih bela diri. Gerakannya sangat cepat, kekuatannya juga lumayan. Tuan Stefan, bagaimana bela dirimu bisa begitu hebat? Aku pernah berlatih di luar negeri. Siapa pelatihmu? Itu cukup familiar bagiku. Semua teknik pertarungan jarak dekat hampir sama. Gerakan Stefan persis dengan Raja Iblis. Jangan-jangan mereka diajarkan oleh pelatih yang sama, atau Stefan adalah si Raja Iblis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Iblis itu galak, kejam, dan tidak manusiawi, sedangkan Stefan lembut perhatian, dan hanya orang biasa yang sedikit kaya. Tuan Stefan bahkan bisa dibiul saat kencan buta. Jangankan si Raja Iblis staf tingkat rendah di Biro Keamanan Nasional juga tidak akan membuat kesalahan fatal seperti ini. Apa yang kau pikirkan bengong begitu? Aku sedang memikirkan pria yang menyelamatkanku di laboratorium hari itu. Pria yang menyelamatkanmu. Kenapa tiba-tiba memikirkannya? Bukannya yang menyelamatkannya di laboratorium itu aku. Jadi kenapa kau memikirkannya? Apakah gadis ini tahu bahwa dirinya sudah punya suami? Dia masih tidak bisa melupakan penyamaranku itu. Jangan-jangan kau berpikir bahwa aku tertarik dengannya ya? Meskipun aku tidak bisa menikah dalam hidup ini, aku tetap akan berjaga jarak dengannya. Kenapa? Tentu saja, karena dia sangat galak. Aku sangat takut dengan kakak tentara khusus seperti itu. Jika membuat kesalahan mungkin dia akan melakukan KDRT. Betapa menyedihkan menjadi istrinya. Lupakan saja, aku lapar, kita pergi makan dulu. Siapa yang bilang keluarga Laura miskin? Beberapa bunga peon itu cukup untuk beli rumah. Bunga-bunga ini adalah barang kesayangan orang tuaku. Jika terjadi kesalahan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada mereka. Bukankah kau sudah setengah tahun tidak pulang? Teman lama ayahku tinggal dekat sini. Dia sering datang kemari. Sebelumnya ada seorang bos yang datang ke desa kami.
Lalu penyakitnya tiba-tiba kambuh dan ayahku menolongnya untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Dia mengirim bunga-bunga pohon ini. Memberi bunga poni sebagai tanda terima kasih. Itu berarti mereka tidak menerima uang yang diberikan. Seorang dokter desa memiliki karakter seperti itu. Pantas saja Laura tidak pernah menerima kebaikan orang lain. Rara, itu kau. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak bisa menghubungimu. Saat itu ayahku memiliki banyak hutang. Kami tidak berani menghubungi kerabat dan teman. Tapi semua sudah berlalu. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja sekarang. Aku dengar orang tua kandungmu adalah orang kaya. Masyarakat kelas atas sebenarnya sangat sombong. Apakah ada yang mengganggumu? Apakah aku orang yang menelan emosi? Namun gadis desa sepertiku benar-benar tidak cocok dengan kelompok bangsawan seperti mereka. Bagaimana kalau kau tinggal di rumahku? Lain kali kakakku juga merindukanmu. Ingat tidak? Saat masih kecil kita bermain rumah-rumahan dan kakakku hanya ingin kau menjadi istrinya. Kekasih masa kecil dari mana ini yang ingin merebut istriku? Bagaimana kalau kau menikah dengan keluargaku dan menjadi kakak iparku? Dengan begitu, kita akan menjadi satu keluarga. Dia sudah memiliki tuan. Rara, dia ayahmu. Bagaimana dia bisa menganggapku sebagai ayah Laura? Bukankah umurku hanya terpaut 10 tahun dari Laura? Paman ini galak sekali. Dia adalah kerabat keluargaku, orangnya baik, juga sangat baik terhadapku. Jadi, apakah kau diadopsi olehnya sekarang? Halo paman, aku adalah sahabatnya Shirley Santosa. Bukan dia tidak mengadopsiku. Hanya saja aku tinggal di rumahnya sekarang. Sudahlah, ayo ke rumahku untuk bertemu orang tuaku. Pergilah jika kau mau. Terima kasih, Paman. Ayah, ibu, kakak cepat lihat siapa yang datang. Rara, itu kau. Kak Ferdi. Ya, pintar. Apa yang kau lakukan? Siapa dia? Kerabat Rara. Panggil saja Paman. Ternyata pamannya Rara.
Jadi keluarga sendiri, cepat masuk. Aku sudah berteman dengan ayah Rara lebih dari 10 tahun. Saudaranya adalah saudaraku juga. Malam ini makan di rumahku, jangan sungkan. Bagus, dalam sekejap mata aku menjadi satu generasi dengan ayah mertua. Dia adalah putraku, Ferdi Santosa, baru saja kembali belajar di luar negeri. Dia juga cukup muda dan menjanjikan. Leluhur kami sering bercanda bahwa Rara akan dinikahkan dengannya. Paman, aku lulus dengan gelar S2, punya mobil, rumah, dan tabungan. Tolong berikan Rara kepadaku, aku akan merawatnya dengan baik. Apa katamu? Berdiri. Beritahu mereka, siapa diriku. Paman dan Bibi, sebenarnya, aku sudah menikah. Tuan Stephen adalah suamiku. Bagaimana mungkin? Rara, beritahu aku, apakah keluargamu memaksamu untuk menikah? Tuan Stephen, dalam undang-undang perkawinan ditetapkan kebebasan untuk menikah. Kau tidak boleh memaksa Rara menikah denganmu. Tuan Stephen tidak memaksaku. Dia menerimaku ketika aku diusir dari rumah. Dia juga sangat baik terhadapku. Pria yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, tidak tahu malu. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku melakukan dengan sukarela. Sukarela? Bagaimana mungkin kau menyukai pria yang jauh lebih tua darimu? Sepertinya Tuan Stephen tidak setua itu. Dia tampan. Begitu banyak gadis yang menyukainya. Mereka semua sangat terkenal. Terima kasih banyak atas perhatian kalian kepada istriku saat merayakan pesta pernikahan nanti. Kami akan mengundang kalian untuk datang. Aku dan istriku masih ada urusan. Kami pamit dulu. Tengkurap di sana. Lagi-lagi dipukul. Bisakah tidak seperti ini terus setiap kali? Masih kecil sudah punya kekasih masa kecil. Katakan, apakah kau menjalin cinta dini? Aku selalu menganggapnya sebagai kakak. Kedepannya, bagaimana kau memperkenalkanku kepada orang lain? Apakah kau ingin membiarkan semua orang tahu bahwa aku adalah istri Stephen Guntoro? Aku adalah ketua Legio 9 Hispana, memiliki musuh di seluruh dunia. Terlalu berbahaya bagi Laura jika mengikutiku. Tuan Stephen, aku hanya tidak ingin mempersulitmu. Apakah kau keberatan jika hubungan kita tidak bisa dipublikasikan? Kenapa aku keberatan jika tidak bisa mempublikasikannya? Itu pasti karena kau punya alasannya. Kau begitu mempercayaiku.
Sudah malam, ayo kita pergi menjenguk orang tuaku. Ayah dan ibu, sekarang aku sudah diterima di universitas. Aku baik-baik saja. Dia adalah Tuan Stefan. Dia merawatku dengan baik. Tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Laura. Aku makan terlalu sedikit tadi siang. Di mana dapurnya? Tuan Stefan, apakah kau mau memasak untukku? Kalau tidak, Bukankah semua bos seperti dia tidak melakukan pekerjaan rumah? Sepertinya Tuan Stefan bisa segalanya. ada mie dan daging di sini. Aku akan memetik beberapa tanaman liar di luar. Bagaimana rasanya? Enak, benar-benar sangat enak. Tuan Stefan, kau hebat sekali. Kau bahkan mengenal tanaman liar. Makanlah lebih banyak. Saat masih kecil, aku mengikuti latihan peperangan di Legio 9 Hispaner. Aku sering ditinggal di dalam hutan sendirian. Jangankan memasak mie, aku bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi. Tuan Stefan, kau benar-benar tipe pria yang baik. Betapa bahagianya orang yang menikah denganmu. Kalau begitu, tidak perlu cerai. Tuan Stefan tampan dan lembut, kaya dan perhatian, benar-benar langka. Bagaimana kalau tidak perlu bercerai untuk sementara ini?